ada dua orang laki-laki. Gue cuma ngejagain Al. Gue ngelindungin Al aja. Bentar. Maksud kamu ngejagain dan ngelindungin Mas Al itu dari apa ya? Nino. Gue sempat ngelihat Nino di lobi rumah sakit. Dan gue curiga sama dia. Dan ternyata benar setelah gue ikutin. Nino masuk dalam ruangan ICU Al. Oh ya? Emang Mas Nino ngapain? Gue nggak mungkin ngomong ke Andin soal tes DNA Reina. Gini Din. Kebetulan gue kan ngeliat dari luar. Gue nggak tahu persis apa yang Nino bicarakan. Entah masalah kerjaan, bisnis, masalah keluarga, masalah pribadi, gue nggak tahu. Terlepas dari itu semua, yang jelas gue lihat Nino marah-marah ke Al. Di situ gue lihat Al benar-benar syok. Dan gue nggak mungkin tinggal diam, Din. Gue masuk ke dalam. Gue ngomong sama Nino, lu jangan cari masalah di sini. Itu ICU. Gue minta untuk Nino keluar. Nino nggak mau dengerin gue. Oke. Terpaksa di situ gue hampir berantem sama Nino. Dan tiba-tiba kepala Al sakit. Ya udah. Terima kasih untuk penjelasannya ya. Karena untuk saat ini yang lebih penting buat aku adalah kesehatan dari Mas Al. Ya. Gue ngerti, Din. Dan sekali lagi gue minta maaf. Gue minta maaf ya. Sorry. Gimana? Ternyata ada Mas Nino. Mas Nino datang ke sini. Dan ternyata Mas Nino yang ribut. Yang bikin kepala Mas Al jadi pusing. Ngapain sih dia? Andin. Tumben. Ya, halo. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ya Mas. Karena kamu udah ngedoain Mas Al. Dengan kondisi dia seperti sekarang. Tapi untuk kali ini aku benar-benar gak bisa maafin kamu ya Mas. Bisa-bisanya kamu datang ke sini dan kamu bikin kondisi Mas Al jadi menurun lagi. Kamu ngapain sih Mas? Aku sama sekali gak bikin masalah apa-apa, Andin. Kamu salah paham. Aku datang ke situ karena aku ingin Udah cukup ya Mas. Aku udah gak perlu alasan dari kamu lagi Mas. Kalau sampai kamu datang ke sini lagi Mas, dan kamu bikin kondisi Mas Al jadi makin nurun, aku nggak segan-segan Mas untuk berbuat sesuatu sama kamu. Entah kenapa aku merasa sakit mendengar Andin semarah itu. Maafkan aku, Andin. Aku tidak pernah bermaksud jahat. Aku hanya penasaran dengan surat itu. Karena jauh di lubuk hatiku, masih ada sedikit harapan. Kalau Rena itu memang putri kandungku. Kalau Rena itu adalah putri kita. Sabar, ya. Ingat kamu masih puasa. Istighfar. Udah. Sebentar lagi waktu buka puasa, kita buka puasa dulu ya. Kamu tenang dulu. Udah, napas panjang. Ya. Gue nggak habis pikir. Bisa berantakan semuanya. Kalau sampai Nino ngomong ke Andin mengenai surat tes DNA itu, kacau semuanya. Ya, sorry ya nunggu lama. Tadi jalanannya macet banget. Enggak. Halo? Kamu kok ngelamun sih? Nggak ngelamun. Iya, tadi kamu kelihatan ngelamun gitu, mikirin apa sih? Enggak, gue lagi nahan lapar, terus nungguin lu datang juga. Pas kan lu datang, makanya gue agak kepikiran aja, jadi ya begitu kayak tadi.
Enggak. Ini bulan puasa loh. Percuma kalau kamu bohong sama aku. Lagian bohong itu kan dosa. Dosa dibawa-bawa. Oke. Gua jujur sama lu, gue cerita. Lu inget gak sih? Mengenai surat hasil tes DNA Reina yang hilang itu. Ya, aku ingat. Gue gak tahu kenapa. Surat itu bisa ada di Nino. Dan Nino tiba-tiba datang ke rumah sakit. Dia masuk ke dalam ruangan ICU Al. Nino mau ngasih surat itu ke Al. Dan di situ Al benar-benar terpukul, dia syok. Gue gak mungkin tinggal diam. Gue masuk ke dalam. Nino tetap gak mau ngalah, dia gak mau keluar. Dan tiba-tiba Al kepalanya sakit. Dan akhirnya dokter kasih obat penenang ke Al. Ya ampun, Kak. Tapi Al baik-baik aja kan? Insya Allah. Gue juga berharap Al selalu baik-baik aja. Dan sekarang gue benar-benar khawatir. Nino ngomong sama Andin mengenai surat hasil tes DNA itu. Ya, bukannya biar gimana pun juga Andin tuh bakalan tahu ya tentang hasilnya. Kan Al udah janji mau kasih tau Andin. Gue ngerti. Cuman sekarang situasi kondisinya sangat-sangat berbeda. Sekarang kalau kemungkinan gini, Al nggak kecelakaan. Ketika ada bukti ada surat itu, oke, fine. Andin tanya, Al bisa ngejelasin ada bukti. Andin marah sekalipun Al bisa kasih alasan. Sekarang kondisinya Al kecelakaan. Kemarin kritis. Sekarang masih lemah. Kalau Andin sampai tahu Andin marah, Al nggak bisa kasih penjelasan sama sekali. Semuanya makin berantakan. Sesuatu yang tidak salah bisa jadi salah. Terus hasil tes DNA-nya gimana? Apa Reina itu benar bukan anaknya Roy? Sesuai dugaan kamu? Ya. Semua seperti apa yang gue pikirkan. Seperti apa yang gue duga. Cuman di balik ini semua, ada fakta yang terungkap. Andin gak pernah selingkuh dengan Roy. Tapi di satu sisi, Al itu benar-benar sangat hancur. Dia sangat terpukul. Al itu sangat sayang dengan Reina. Gua tahu. Al udah nganggap Reina seperti anak dia sendiri. Dan Al sangat berharap di dalam tubuh Reina mengalir darah Al-Fahri. Dan Reina, lu tahu, Reina itu benar-benar dekat sama Tante Rosa. Lu bisa kebayang gak sih? Kalau bukan Al yang menyampaikan ini semua, bisa makin runyam. Gua tahu, Al itu sangat sayang sama Reina. Jadi sekarang gue minta tolong sama lo, Michi. Please, gue minta tolong. Lu jangan ngomong ke siapa-siapa. Terutama ke Andin, ke Tante Rosa. Lu keep masalah ini. Ya, minimal sampai Al benar-benar pulih. Al yang menyampaikan sendiri ke keluarga dia. Gue minta tolong sama lo. Jadi maksud kamu nyuruh aku bohong lagi? Iya. Lo gak perlu bohong. Gue cuma minta tolong lu jangan ngomong dulu sementara waktu. Lu jaga rahasia ini. Ini demi kebaikan kita semua. Biar gak makin berantakan. Gue mohon sama lo. Ya. Thanks. Terima kasih. Andin, Pak Surya, sayang. Gimana? Mama udah buka puasa belum? Udah dibatalin? Udah sayang. Udah tadi di mobil. Gimana Al? Mama mau ke dalam? Mau coba? Kondisi Mas Al sekarang lagi menurun.
tadi aku sudah masuk ke dalam dan dokter udah bilang sama aku dan nitip pesan sama keluarga untuk lebih menyaring informasi lagi sih. Untuk bicara sama Masal juga harus lebih hati-hati. Jangan sampai nanti Masal jadi stres dan akhirnya bikin kepalanya jadi sakit. Gitu, dan Masal tadi udah dikasih obat penenang. Kasihan Al. Sepertinya lebih baik aku menunda dulu bahasan soal tes DNA itu. Tunggu sampai Al benar-benar pulih. Karena kesehatan Al jauh lebih penting.